Dalam program Kanal Pemilu Terpercaya Minggu malam, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan mengungkapkan dampak pencawapresan Gibran Rakabuming Raka bagi pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Hari ini banyak menganalisa ketika Prabowo dengan Gibran maka akan mengambil suara Ganjar dan juga PDIP, maka sebetulnya yang diuntungkan secara tidak langsung adalah Anies dan juga Muhaimin. Bagaimana dengan skema itu? Seberapa kemudian itu akan berdampak pada Anies dan juga akan seberapa kemudian ini menjadi ancaman untuk Prabowo dan Gibran, skema ini tadi? Iya, ada potensinya untuk untuk menguntungkan Anies. Jadi kemungkinan suara yang tadinya ke Prabowo yang masih kritis ya, yang masih ke Prabowo, yang tidak suka atau tidak puas dengan kinerja dengan Jokowi atau katakanlah anti Jokowi gitu, dan karena itu anti Gibran, mereka akan pindah ke Anies, ya, dan itu bisa jadi cukup banyak. Pada saat yang sama karena Gibran dan bersama Prabowo itu berhadapan dengan Ganjar, itu berarti mereka akan saling menggerus kan, misalnya bisa jadi Gibran bisa menggerus suara Ganjar di Jawa Tengah atau di daerah-daerah basis PDIP, bisa jadi. Tapi bisa juga pendukung Ganjar, pendukung PDIP malah mengeras, makin solid karena berhadapan dengan orang yang dianggap mengkhianati kan. Akibatnya apa? Bisa jadi alih-alih Prabowo memperoleh suara lebih banyak, justru pendukung PDIP itu malah menjadi mengeras gitu kan. Akibatnya bukannya suaranya bertambah tapi malah berkurang karena ada yang lari ke Anies gitu. Jadi alih-alih mereka bisa masuk putaran kedua, bisa jadi malah tidak masuk putaran kedua gitu. Demikian juga potensi untuk Ganjar. Bisa jadi kalau skenario dari pihak Prabowo berhasil, ya, menggerus suara Ganjar gitu melalui kekuatan persona Jokowi dan Gibran, berarti kan suara untuk Ganjar bisa tergerus. Sementara suara yang tadinya ke Prabowo lari ke Anies, akibatnya justru Ganjar yang tidak bisa masuk putaran kedua kan. Jadi memang Pilpres memang dia masih menjadi sangat kompetitif. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa belum tentu memasang Gibran itu akan berdampak positif kepada Prabowo, dan pasti dia tidak menjamin, belum tentu dia menjamin kemenangan. Tiga kali kalah dalam kompetisi Pilpres tahun 2024 menjadi puncak pertarungan Prabowo Subianto untuk kembali meraih kursi presiden. Kali ini ia memilih putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden. Apakah kemudian strategi ini cukup jitu untuk mendulang suara dalam Pilpres 2024 dan memenangkan Pilpres 2024? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Habibur Rahman dan Direktur Eksekutif Indro Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Habib terlebih dahulu. Tadi baru selesai Rapimnas, begitu ya Bang ya? Iya. Oke, apa saja poinnya tadi Bang? Sudah firm, sudah menguat begitu, namanya tinggal nanti mendaftar ke KPU hari Rabu ya Bang? Iya, benar. Tadi rekan-rekan dari DPD menyampaikan rangkuman pendapat dari DPC, PAC hingga ranting masing-masing bahwa memang tegas mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dengan demikian apa yang kemarin sudah disampaikan Partai Golkar dan beberapa partai lainnya sudah menjadi keputusan ya yang dikukuhkan kembali oleh Partai Gerindra, dan insya Allah siap didaftarkan hari Rabu besok tanggal 25 pukul 10 pagi. Hari Rabu tanggal 25 pukul 10 pagi kita akan melihat untuk pertama kalinya Pak Prabowo dengan Mas Gibran akan bersanding. Begitu ya Bang ya, mendaftarkan diri ke KPU. Bang Habib, kita ataupun publik juga masih terus bertanya-tanya, mengapa kemudian muncul nama Mas Gibran? Memang sudah ramai, santer dibicarakan, ketuk palu di saat-saat terakhir. Menariknya Mas Gibran ini sebenarnya bagi Pak Prabowo itu seperti apa sih Bang Habib? Apakah memang bisa melengkapi sosok Pak Prabowo atau memang
ada yang sengaja menjodohkan pasangan ini? Ya, tentu Pak Prabowo dalam membuat putusan menyerap aspirasi baik dari partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo, relawan maupun internal Partai Gerindra. Bagaimana kita tahu, sejak beberapa waktu lalu banyak sekali unsur-unsur Partai Gerindra di daerah-daerah menyampaikan dukungan kepada Mas Gibran. Nah, alasan yang disampaikan oleh para pengusul ya antara lain bahwa Mas Gibran ini selain memang putranya Pak Jokowi, tetapi juga sebagai sosok pemuda yang berkualitas, ya, yang berhasil dalam baik sebagai pengusaha, kemudian sebagai wali kota. Lalu Mas Gibran ini dinilai ya, oleh masyarakat sebagai sosok yang rendah hati, ya, pendiam, tetapi justru komunikatif. Nah, ini yang dianggap quote and quote lucu ya, lucu dalam konteks positif ya bagi masyarakat, dalam hal ini kelompok anak muda generasi milenial dan Gen Z. Jadi ini dianggap keren ya, karakter yang dibangun sendiri oleh Mas Gibran ya. Jadi dia bisa membangun karakternya sendiri. Nah, ini yang kami rangkum dari aspirasi di masyarakat. Dan perubahan strategi juga ya Bang ya, karena kita lihat 3 kali Pilpres sebelumnya 2009, 2014, 2019, baru kali ini Pak Prabowo menggandeng yang usianya relatif jauh lebih muda, itu juga karena ada putusan MK. Ini bagian untuk perubahan strategi itu. Terlepas dari apa yang disampaikan tadi ya, banyak juga ya yang disampaikan masyarakat bahwa duet Pak Prabowo dan Gibran adalah wujud konkret kelanjutan rekonsiliasi ya, kelanjutan gagasan persatuan yang disampaikan Pak Prabowo sejak tahun 2019 ya, setelah pemilu sampai saat ini, di mana kita tahu rekonsiliasi 2019 antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi membawa dampak yang sangat positif bagi kita sebagai bangsa dan negara. Kita bisa melewati kondisi sulit, misalnya ketika pandemi, ya, lalu banyak dampak ekonominya pandemi juga kita bisa berhasil atasi. Bahkan kita dinilai sebagai salah satu dari 5 negara paling berhasil mengatasi atau melewati pandemi. Nah, ini yang dianggap positifnya rekonsiliasi dan wujud konkret keberlanjutan rekonsiliasi. Ini dianggap oleh para pengusul adalah dengan dicalonkannya Mas Gibran ini sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Oke. Rekonsiliasi politik bukan politik balas budi. Karena dulu diajak masuk dalam kabinet sehingga sekarang berbalik Pak Prabowo kemudian mengajak anak Pak Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2024. Ya, kerangka besarnya itu ya, keberlanjutan rekonsiliasi ya antara tokoh-tokoh bangsa. Makanya kan kemarin kita melihat banyak foto Pak Prabowo bersama Pak Jokowi dipasang oleh masyarakat, relawan di berbagai daerah. Dan mereka ketika mendekati event pemilu, mereka ini trauma, terutama anak muda ya, tidak menginginkan terjadinya kembali polarisasi. Jadi mereka mendorong Partai Gerindra, Pak Prabowo menjadi jalan tengah. Ya. Jalan tengah artinya kita mengakomodir ya, dan bahkan memaksimalkan, meneruskan rekonsiliasi yang sudah maksimal ini. Oke, baik. Saya geser sekarang ke Mas Umam. Mas Umam, apakah kemudian bisa kita katakan representasi secara langsung ketika Pak Prabowo menggandeng sosok anak muda, suara anak muda akan masuk ke suaranya pasangan koalisi ini? Ya, tentu suara anak muda itu sangat beragam dan mereka akan cenderung memiliki karakteristik yang juga cukup bermacam-macam. Karena secara umum anak muda terutama dari generasi milenial dan juga generasi Z itu memiliki karakteristik yang cenderung politically disengaged. Dan kalau misal kemudian dari masing-masing capres, cawapres bisa meyakinkan apa yang menjadi concern anak muda terutama di sektor ekonomi, lapangan pekerjaan, kemudian masa depan mereka terkait dengan konteks jaminan hari tua dan lain sebagainya, itu barangkali bisa menjadi titik
yang mengubah bagaimana kemudian mereka akan memilih di Pilpres 2024 mendatang. Nah, akan tetapi di level ini saya tidak melihat ada satu basis keyakinan yang kuat konteks narasi dan juga visi bagaimana kemudian meletakkan Gibran misalnya di posisi cawapres Pak Prabowo. Saya lebih menangkap bagaimana kemudian kepercayaan diri dari Pak Prabowo akan lebih kuat ketika bersanding dengan Gibran, karena bagaimanapun juga Gibran bukanlah Gibran seorang, tetapi dia dianggap sebagai representasi dari keluarga Pak Jokowi. Memang bagaimanapun juga ada semacam kepercayaan yang cukup kuat di internal barangkali di Gerindra atau di Koalisi Indonesia Maju secara umum, bahwa dukungan dari Pak Jokowi akan memberikan impact elektoral yang cukup luas. Karena dia masih memiliki approval rate yang cukup terjaga, kemudian juga memiliki basis kutel efek yang kemarin dinikmati oleh PDIP. Artinya kalau misal kemudian dengan basis penilaian yang cukup positif itu masih kemudian dimanfaatkan oleh tim Koalisi Indonesia Maju, maka kemudian itu bisa menjadi insentif elektoral yang cukup memadai. Tetapi di saat yang sama, kalkulasi lainnya lebih taktisnya, Mbak Elvira, Pak Prabowo itu cukup kuat di Jawa Barat, cukup kuat di Banten. Sementara DKI Jakarta terdistribusi secara merata di hampir setiap pilpres, tidak ada yang dominan, tetapi lebih terdistribusi secara merata. Sementara belajar dari pilpres di 2019 yang lalu, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu mengalami gap suara yang luar biasa di Jawa Tengah. Ada sekitar 11 juta suara. Dan gap suara itu termasuk yang tertinggi dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Karena di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur, dengan DPT waktu itu di angka sekitar 33 juta dan juga 31 juta, itu gap suaranya di angka 6-7 juta. Sementara di Jawa Tengah sampai 11 juta. Nah, kalau misal kemudian Gibran diletakkan sebagai posisi cawapres Pak Prabowo, dan kemudian memang betul bisa menggerus basis kekuatan politik PDIP dan juga basis dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar di Jawa Tengah, maka hal itu berpotensi kemudian menipiskan gap antara suara pendukung Pak Prabowo dengan yang lainnya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah kekosongan pada mesin politik di level Jawa Timur. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo dan juga Gibran tidak merepresentasikan entitas kedaerahan Jawa Timur dan juga bukan menjadi representasi dari identitas santri yang menjadi identitas dari masyarakat di Jawa Timur yang identik dengan santri, kaum Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, dan sebagiannya kelompok nasionalis. Tetapi bagaimanapun juga mesin politik dari Koalisi Indonesia Maju di Jawa Timur relatif bisa diandalkan kalau bisa bergerak serius. Karena Gerindra nomor 2 di Jawa Timur, kemudian Demokrat cukup kuat di Jawa Timur, Golkar juga cukup kuat di Jawa Timur, ditambah juga PAN dan jaringan-jaringan relawan. Semua ini, Mbak Elvira, akan bergantung pada seberapa efektif proses sosialisasi dan dalam konteks Prabowo Gibran juga seberapa efektif narasi bisa tercounter. Karena bagaimanapun juga serangan-serangan terhadap isu politik dinasti, politisi karabitan, kemudian politisasi atau abuse of power terhadap MK untuk kepentingan menciptakan karpet merah untuk Gibran, itu akan terus direproduksi dalam proses kontestasi oleh siapapun, oleh pihak kubu A maupun kubu B. Yang pasti semua itu akan menciptakan pengaruh bagi masyarakat. Kalau misal tidak bisa diantisipasi, hal itu berpotensi menjadi langkah atau munisi yang bisa mendowngrade kredibilitas dari pencapresan dan pencapresan Prabowo Gibran. Tapi kalau misal bisa diantisipasi, tentu bisa menjadi langkah mitigasi yang produktif bagi pasangan tersebut. Oke, baik. Berarti bukan hanya tokohnya, tapi siapa yang berada di balik Mas Gibran, begitu ya. Saya ke Bang Habib lagi, betul ya, artinya kemudian ketika melihat ini, kekuatan yang kemudian bisa membantu Pak Prabowo di Pilpres 2024 adalah endorsement Pak Jokowi, para relawan, itu yang kemudian diperhitungkan. Ya, jadi Pak Jokowi kan kepala negara, kepala pemerintahan. Bagaimana disampaikan beliau mendukung semua pasangan calon yang berkontestasi saat ini. Ya, jadi tidak mungkin menurut saya ya Pak Jokowi akan
menyampaikan dukungannya terhadap salah satu calon. Kalau soal anak beliau, misalnya anak seorang politisi punya aspirasi yang tegas, misalnya berkenan menjadi wapresnya Pak Prabowo, itu hal lain ya. Tapi kalau Pak Jokowinya tentu kita tahu. Nah, tapi yang saya mau sampaikan tadi juga saya sedikit mengomentari soal mitigasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mas Umam ya, terkait ya tudingan-tudingan miring, pertama soal putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal di putusan Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya sudah secara detail dijelaskan dan dibantahkan tentang beberapa hal penting, misalnya soal open legal policy yang sudah sering diuji oleh MK, lalu soal Mahkamah Keluarga yang sudah disampaikan bahwa dalam rezim hukum Mahkamah Konstitusi di mana yang diuji undang-undang itu tidak ada istilah konflik kepentingan karena undang-undang itu mengatur untuk semua orang, berlaku untuk semua orang atau ergo omnis. Dan kemudian soal politik dinasti, nah, sudah banyak sekali pendapat ya para ahli ya yang menyatakan bahwa tidak ada istilah politik dinasti di sistem yang demokratis karena jabatan yang dipilih adalah jabatan yang persoalkan adalah jabatan yang dipilih oleh publik melalui pemilu. Kita lihat contohnya misalnya di Amerika Serikat saja ada klan Kennedy, ada George Bush ayah dan George Bush anak yang sama-sama menjadi presiden. Di Singapura ada Lee Kuan Yew dan B.J. Lee sama-sama menjadi Perdana Menteri. Nggak ada persoalan selama prosesnya dilakukan secara demokratis. Dan ini menurut saya serangan-serangan seperti ini sekarang saja hari kedua atau ketiga setelah Mahkamah Konstitusi sudah menurun drastis. Dan ini akan kami terus lakukan mitigasinya. Oke. Bang Habib, jika kemudian kita berbicara tadi Abang mengatakan tidak ada yang salah dalam proses demokrasi begitu terkait putusan MK. Kita berbicara mengenai etika politik ketika kemudian Gerindra mengajak Mas Gibran untuk menjadi wakil Prabowo Subianto. Komunikasi dengan PDIP seperti apa Bang? Karena memang Mbak Puan sendiri mengatakan secara resmi. Perlu disampaikan bahwa bukan pertama kali seorang tokoh politik maju melalui partai politik bukan yang membesarkannya. Kita tahu Pak JK maju 2004 dan 2014 bukan dari partai Golkar. Dan setahu kami tidak ada juga etika misalnya yang dikatakan sebagai etika komunikasi antara partai yang mengusung dengan partai tempat di mana politisi tersebut berasal. Kemudian juga ya ketika Pak Sandiaga Salahuddin Uno kader Gerindra menjalin komunikasi erat, intens dengan salah satu partai politik dengan nawa itu sepertinya ingin menjadi wakil presiden dari koalisi yang lain. Tidak ada komunikasi antara partai tempat yang baru ya dengan kami Partai Gerindra, dan kami sama sekali tidak memandang itu sebagai sesuatu yang melanggar etika karena yang namanya aspirasi seorang anggota partai politik mutlak merupakan kebebasan yang bersangkutan. Hal mana dijamin di Undang-Undang Dasar 45 dan juga bahkan di Undang-Undang Partai Politik yang disebut kedaulatan partai politik itu ada di anggota. Jadi nanti dan saat ini kami serahkan sepenuhnya soal keorganisasian Mas Gibran ke PDI Perjuangan, partai sahabat kami, untuk diselesaikan dengan baik-baik. Mas Gibran adalah orang dewasa yang memiliki kedaulatan terhadap dirinya sendiri untuk menentukan sikap politiknya. Tapi Bang Habib sebagai senior, para senior lainnya di pucuk pimpinan DPP Partai Gerindra tidak berusaha untuk memberikan himbauan atau saya tidak tahu, nasihat kepada Mas Gibran atau seperti apa bentuknya, karena prosesnya tinggal besok dan hari Rabu. Sementara kita tahu. Saya pikir Mas Gibran adalah sosok yang sudah dewasa, sudah cukup matang berpolitik. Beliau tahu sopan santun, tahu etika, ya, dan tahu apa yang harus dilakukan, ya. Jadi itu murni otonomi beliau dengan partai tempat beliau tadinya menjadi atau saat ini menjadi anggota. Nah, kita tidak bisa mengintervensi ya sampai seperti apa. Kita tahulah apa yang akan beliau lakukan pasti baik. Oke, baik. Untuk penutup Mas Umam, tadi sempat terputus sebentar ya Mas ya. Bagaimana Anda melihatnya untuk kedepannya? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Habib. Apakah kedepannya kemudian kita bisa melihat sosok pendamping Pak Prabowo akan menjadi seseorang yang kemudian
bisa mendulang suara atau malahan menjadi beban dalam Pilpres mendatang? Ya, lagi-lagi semuanya akan bergantung pada intensitas sosialisasi dan juga langkah mitigasi tadi sejumlah munisi yang sudah dipersiapkan untuk memberikan hantaman kepada baik pribadi Gibran maupun bagi pasangan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, langkah-langkah sosialisasi ini perlu dilakukan, terutama untuk memberikan argumen yang juga legitimate, mengapa kemudian Gibran yang dipilih oleh Pak Prabowo. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan dengan baik, bisa menepis sejumlah tudingan yang dialamatkan kepada Gibran dan juga pasangan Prabowo Gibran, barangkali bisa kemudian bertransformasi menjadi mesin politik yang cukup efektif. Tetapi semua masih bergantung pada sel-sel infrastruktur pemenangan itu. Maka di level ini, kerja keras dari partai-partai pengusung Prabowo Gibran, termasuk juga jaringan relawan yang bisa meyakini atau yang meyakini bisa mengambil basis kutel efek yang selama ini dinikmati oleh PDIP sebagai partai asal Pak Jokowi, maka kemudian itu menjadi tantangan yang cukup serius untuk dibuktikan dan perlu diuji kemampuannya. Akan tetapi semua tentu perlu dihitung secara matang, Mbak Elvira, terutama bagaimanapun juga serangan bukan hanya dalam konteks narasi, tetapi juga akan terjadi mungkin dalam konteks yang cukup ekstrim, kita sebut pembusukan, karena sepertinya narasi pengkhianatan mulai dimunculkan di sejumlah media, dari kader-kader, terutama dari dari PDIP, karena pilihan politik yang dianggap cukup ekstrim dan tidak sesuai dengan konstitusi partai di internal PDIP. Nah, kalau misal kita merujuk misalnya pada putusan DPP PDIP terhadap Mas Budiman Sujatmiko, kepada Pak Effendi Simbolon, kepada Pak Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku, yang begitu cepat karena tidak dianggap loyal, dan juga mengindahkan konstitusi partai, maka besar-besar politik dari Gibran. Akan tetapi semua ini tentu masih bagian dari dinamika, karena sepertinya PDIP masih menahan diri, tetapi besar dalam konteks menjaga isu-isu berbasis nilai-nilai loyalitas, kemudian aturan, dan semua itu tentu menjadi bagian dari pembuktian yang nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya. Kita lihat nanti bagaimana pembuktiannya, dan kita lihat nanti bagaimana pendaftaran di hari Rabu ya Bang Habib. Pak Prabowo dan Pak Gibran akan bersanding untuk pertama sedikit kali. Ya, bisa ya, dikit. Singkat saja untuk kita sudah habis. Jadi intinya, oke ya. Jadi saya pikir sekarang publik kembali ke substansi bahwa saat ini anak muda faktanya bisa maju dan mengambil peran dalam kontestasi ini. Dan yang kedua, sepertinya kita akan segera terbebas dari politik polarisasi, karena wacana persatuan rekonsiliasi ini bisa terus berlanjut, gagasan-gagasan besar rekonsiliasi ini bisa terus berlanjut dengan pasangan ini. Oke, baik Bang Habib, terima kasih. Mas Umam, terima kasih sudah berbincang bersama kami pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat-sehat selalu.